Dalam medio tahun 1528, Simão de Souza, gubernur Portugis yang akan ditempatkan di Malaka, berkunjung di Aceh bersama armadanya. Dari kapal dicobanya mengadakan hubungan dengan Sultan dan disambut baik pada awalnya. Sebagai bukti keinginan baik ini, Sultan mempersilahkan de Souza agar turun ke darat menjadi tamunya. Tetapi de Souza menolak. Adanya penolakan turun ke darat membuat Sultan Muhayyad Shah curiga. Dari seorang India Muslim yang bekerja pada kapal Portugis, diperoleh Sultan bukti-bukti yang mengatakan bahwa de Souza memang sedang bersiap-siap untuk menyerang. Tanpa melewatkan waktu, Sultan lalu mendahului serangan sehingga terjadilah pertempuran di perairan itu secara besar-besaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Muhayyad Shah dan de Souza sendiri tewas bersama beberapa perwira lainnya, sedangkan selebihnya tertawan. Berita kekalahan Portugis ini segera tersiar ke Malaka. Dikarenakan banyak perwira yang tertawan di Aceh, Portugis lalu mencoba membangun hubungan. Ketika itu yang menjadi gubernur Portugis di Malaka adalah Fernando Morales. Dia mencoba mengirim utusan ke Aceh. Kabar yang diperoleh Morales mengatakan bahwa para tawanan diperlakukan dengan baik. Tapi misi utusan tidak memuaskan, sebab kapal Portugis itu sendiri pun dirampas. Sultan menganggap bahwa suasana perang antara Aceh dengan Portugis belum berakhir. Tidak lama kemudian, Fernando Morales pun digantikan oleh Garcia de Sá. Menginjak tahun 1529, Portugis menyiapkan 8 buah kapal untuk melakukan serangan balasan ke Sunda Kelapa. Akan tetapi, karena peristiwa 1527 yang dulu menimpa pasukan Coelho demikian menakutkan, tujuan armada lalu diubah menuju Pedu. Entah sebelum atau sesudah persiapan ke Sunda, di tahun yang sama Raja Muda Portugis di Malaka telah pula menerima perutusan dari Kerajaan Belambangan yang berangkat lewat Pelabuhan Panarukan. Karena selama berabad-abad Belambangan adalah wilayah Majapahit, maka dengan merdekanya pengiriman utusan sendiri wilayah itu berarti kerajaan atasannya sudah tidak ada lagi. Dari Malaka, Gubernur Portugis Garcia de Sá mencoba mengadakan kontak baru dengan Aceh. Namun usahanya ini tidak berhasil. Utusannya terbunuh di Aceh. Nampaknya pada tahun-tahun ini Portugis tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapi berkembangnya kekuatan Aceh. CR Boxer mencatat bahwa menjelang tahun 1530, Aceh sudah mendapat kelengkapan perang terdiri dari meriam-meriam yang sampai membuat sejarawan Portugis sendiri, Fernão Loper da Costanheda, membandingkan bahwa Sultan Aceh telah lebih banyak dapat suplai meriam-meriam dibanding dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Untuk mengakhiri sengketa antara Portugis dan Spanyol, Perjanjian Saragossa diadakan pada 22 April 1529 antara Raja Portugis John III dan Raja Spanyol Charles V. Perjanjian tersebut menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi antara Kerajaan Spanyol dan Portugal, yakni dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 legua atau 17 derajat sebelah timur Maluku. Dengan demikian, klaim untuk wilayah Spanyol membentang dari Meksiko terus ke arah barat hingga Kepulauan Filipina. Sedangkan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Perjanjian Saragossa yang diprakarsai oleh Paus merupakan kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas, di mana sebelumnya telah membagi bumi bagi Spanyol dan Portugal, namun mengalami krisis akibat keduanya terlibat konflik terbuka di bawah bendera Ternate dan Tidore. Maka, dengan imbalan sebesar 350.000 dukats, Charles V bersedia melepaskan klaimnya atas Maluku. Namun demikian, hal tersebut tidak serta-merta membuat seluruh armada Spanyol keluar dari Maluku. Sementara itu, di tahun yang sama, putra bungsu Al-Mansur, Amiruddin Iskandar Zulkarnain, telah dilantik sebagai Sultan Tidore dengan dibantu oleh Kaichil Rade, seorang bangsawan tinggi Kesultanan Tidore yang berperan sebagai Mangkubumi. Hal ini dikarenakan Sultan Al-Mansur yang wafat di tahun 1526 tidak menunjuk siapa penggantinya. Di kisaran tahun 1530, keuntungan besar niaga yang berhasil diperoleh Portugis
serta jalan ke India yang bukan lagi rahasia mulai memancing orang-orang Eropa lainnya untuk datang ke Nusantara. Maka seorang Perancis bernama Jean Parmentier dari Dieppe, seorang terpelajar dan ahli geografi sekaligus pedagang ternama, meninggalkan pantai Normandia untuk menjelajahi Hindia. Dua di antara awak kapalnya bisa berbahasa Melayu dan pernah mengawaki kapal Portugis. Dari sudut pandang pelaut, pelayaran tersebut sangat berhasil karena Parmentier mencapai Madagaskar dalam waktu 4 bulan dan 3 bulan selanjutnya ia tiba di bagian barat Sumatera. Akan tetapi, dalam perniagaan ia gagal total sehingga membuat orang Perancis dalam waktu yang lama enggan mengikuti upayanya. Masih di tahun 1530, Sultan Ali Muhayyad Shah yang berkuasa di Aceh wafat. Berdasar petunjuk di batu nisan pada makamnya sendiri, disebut bahwa Ali Muhayyad Shah, putra Sultan Syamsus Shah, meninggal pada 7 Agustus 1530. Makamnya terdapat di kandang 12 Banda Aceh. Sedangkan makam ayahnya, Syamsus Shah, ditemui di Kuta Alam, di mana disebutkan Syamsus Shah, putra Munawar Shah, meninggalnya pada 7 September 1530. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah seorang pendiri kerajaan Islam Aceh Darussalam yang diproklamirkannya tahun 1512. Ia berhasil melakukan penyatuan negeri kecil seperti Pedir, Daya, Pasai, Tamiang, Perlak, dan Aru atau Pulau Kampai. Ia juga berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan merica di Pedir dan Pasai, serta menjalin hubungan dagang yang baik dengan Gujarat dan India. Di dalam kitab Bustan As-Salatin disebutkan bahwa Sultan Ali Muhayyad Shah mendirikan Kesultanan Aceh sebagai pengganti beberapa kerajaan Islam sebelumnya seperti Samudra Pasai. Dan kemudian Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis dan mempersatukan dua kerajaan kecil, Mahkota Alam dan Darul Kamal. Pusat kesultanannya adalah Banda Aceh Darussalam yang juga disebut Kutaraja. Setelah wafatnya Ali Muhayyad Shah, tahta Aceh kemudian diduduki oleh putranya yang bergelar Sultan Salahuddin.